Selamat datang di channel Mudah Belajar Pemrograman. Setelah di video sebelumnya kita mencoba membuild aplikasi, ya kemudian juga berkenalan lebih jauh menggunakan PhoneGap Build. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari membuat tampilan aplikasi kayak gitu ya. Nah, kita di sini akan memanfaatkan framework UI yang telah ada. Nah, kita di sini akan menggunakan Onsen UI. Apa sih itu Onsen UI? Baik, teman-teman semua yang belum subscribe channel ini silahkan bisa subscribe bila merasa bermanfaat, dan misalkan suka dengan video ini bisa kasih like-nya. Oke, nah tadi ya Onsen UI. Onsen UI merupakan salah satu framework UI user interface yang digunakan untuk mengembangkan mobile apps. Nah, sebenarnya selain Onsen UI ini ya, kita bisa menggunakan beberapa framework yang lainnya. Mungkin teman-teman semua familiar kalau sudah mengembangkan web ya dengan yang namanya Bootstrap. Ya, Bootstrap. Mungkin familiar sekali dengan yang namanya Bootstrap ini. Nah, kalau Bootstrap ini bisa digunakan untuk konsep responsif gitu ya. Dijalankan nanti di desktop bagus, kemudian di mobile juga bagus tampilannya. Nah, kalau Onsen UI ini memang peruntukannya khusus untuk mobile apps. Selain Onsen UI ada yang namanya Framework 7. Nah, Framework 7. Nah, ini juga digunakan untuk membuat UI. Nah, sebenarnya tanpa framework ini kita tetap bisa membuat user interface-nya seperti membuat front end website. Akan tetapi ketika kita tidak menggunakan framework, kita akan lebih banyak ya mencurahkan tenaga, pikiran dan waktu kita untuk membuat tampilannya semenarik mungkin. Nah, di sini sudah ada standarnya. Dan teman-teman semua kalau lihat nih di sini ya sudah ada contoh tampilan dari aplikasi yang dibangun menggunakan Onsen ini. Nah, ini tampilan untuk iOS ya. Kalau untuk Android, nah seperti ini. Ya sudah familiar ini ya. Ya behaviornya, tingkah lakunya sama seperti tampilan natif dari Android maupun untuk yang iOS. Nah, kita akan menggunakan ini. Nah, kalau teman-teman penasaran dengan framework 7, silahkan bisa menggunakan ya, iseng-iseng aja, atau Bootstrap juga bisa. Ataupun sebenarnya masih banyak framework UI yang lainnya, tapi kalau saya sendiri lebih prefer ke Onsen ini. Sudah beberapa kali membuat aplikasi mobile menggunakan framework Onsen UI ini. Kenapa? Nah, ini akan saya kasih tahu kenapa kok saya menggunakan ini. Untuk secara tampilannya sendiri dia benar-benar ya behaviornya mendekati aslinya, natifnya, sangat mendekati sekali ini ya. Ya teman-teman bisa ya lihat sendirilah gitu. Kemudian untuk di sini ada juga kita mengkoneksikan dengan beberapa framework JavaScript yang mungkin teman-teman semua sudah familiar. Ada jQuery, Angular, ada React, ada Vue. Nah, kalau nanti di tutorial ini saya akan menggunakan yang JavaScript biasa saja, nggak pakai framework JS. Kenapa? Ya supaya teman-teman semua yang tidak familiar dengan JS tidak familiar dengan framework JS ini bisa tetap mengikuti. Seperti itu ya, saya nggak akan menggunakan yang macam-macam. Kalaupun menggunakan mungkin yang framework yang jadul aja pakai jQuery, tapi mungkin nggak pakai jQuery juga sih di beberapa tutorial nanti. Nah, kenapa? Tadi ya saya bilang kenapa. Nah, di sini ada macam-macam nih ya. Ada theme roller. Roller ini digunakan untuk ya kalau teman-teman penasaran, ini digunakan untuk ya kita merancang nanti warna dari navbarnya apa, navigation barnya apa, kemudian toolbarnya nanti warnanya mau dikasih apa, backgroundnya, fontnya, kemudian ya yang lainnya lah kayak teks itu akan dikasih warna apa. Jadi kita bisa melakukan proses perancangan di theme roller ini. Ya, jadi kita nggak lagi mengira-ngira terlalu lama. Saya mau
kasih warna toolbarnya yang biru ya. Tapi di sini nanti akan kelihatan. Ini kok lama sih ya. Coba saya cek dulu pingnya, lumayan juga kok. Ya, jadi itu. Nah, sambil nunggu, kemudian di sini ada playgroundnya juga. Playground ini digunakan untuk kita menguji coba, kita latihan. Ya, kita latihan untuk menggunakan Onsen UI ini seperti apa. Kemudian ada komunitasnya juga. Jadi kita bisa tanya-tanya di situ. Ya, kemudian juga ada blognya. Dan ini sebenarnya juga bisa dikoneksikan dengan Monaca ya teman-teman semua. Itu juga salah satu service yang memanfaatkan Cordova untuk membuat aplikasi mobile. Tapi kita nggak pakai itu. Nah ini ya, di playground ini nanti kita bisa ya melihat tampilan dari yang kita tulis, kode-kode program yang kita tulis di sini. Ya, gitu. Jadi kita bisa latihan dulu di sini. Asiknya seperti itu. Kemudian, nah ini yang saya bilang tadi. Jadi kita bisa melakukan proses perancangan. Misalkan nih saya pakainya default aja, nggak pakai dark ya, terlalu gelap bagi saya, ialah dark gelap. Kemudian saya fokusnya di Android saja ya, berarti saya mau ke Android. Nah, misalkan nih saya mau ganti, ini di sini kan ada komponen-komponennya nih ya, saya mau ganti misalkan toolbar. Nah di atas ini saya mau ganti jadi warna biru sini, ini bisa ganti juga, misalnya biru ya, biru. Nah misalkan gini. Ini bisa ya, simple. Nanti tinggal di-download. Nanti akan saya kasih tutorial sendiri untuk bagian ini ya. Intinya sih ini akan lebih mempermudah kita dalam melakukan matching warna komponen-komponen yang akan kita buat nantinya. Jadi itu. Nah, kemudian gimana cara menggunakannya? Silahkan teman-teman bisa download terlebih dahulu ya. Klik kanan saja. Ya, klik kanan saja. Kemudian di sini ada beberapa rilis sebenarnya. Teman-teman bisa download yang ini ya, source code zip ini. Silahkan di-download. Kebetulan saya sudah mendownloadnya. Nah di sini ya, sudah download. Oke, nah setelah download gimana? Kita ikuti aja yang ada di sini. Gampang kok, nggak susah. Kita lihat flow-nya dulu aja. Kita pakai yang ini aja dulu, nggak usah yang susah-susah. Ini ya, pakai yang ini. Nah, kita ekstrak dulu, ekstrak terlebih dahulu. Nah sebenarnya dari beberapa ini nggak akan kita pakai semua ya, atau gini dulu deh, ini saya belum tak koneksikan ini ya, ini tak hapus dulu. Saya mau bikin file ini akan Hello Onsen, ini udah tak bikin ya, projectnya namanya Hello Onsen ya. Hello Onsen ini saya tarik ke editor, bebas teman-teman semua mau pakai apa ya. Kebetulan di sini saya pakai Sublime. Nah di sini nih ya, kita masukkan aja, jangan semuanya terlalu banyak ya. Ada CSS komponen, ada ESM, ada JS, ada bla bla bla, macam-macam, banyak banget ini ya. Ada, wah nanti teman-teman bingung. Kita masukin ini dulu, folder CSS sama folder JS. Kita tarik, masukkan sini. Nah ini ya, kita sudah punya si folder CSS sama JS. Otomatis di sini akan muncul ya. Saya bikin file namanya, ini bikin filenya di root ya, Hello Onsen ini. Simpan index.html. Oke, nah setelah itu, nah di sini ada contoh nih ya untuk menggunakan si Onsen ini. Nah teman-teman semua bisa tulis HTML sendiri kayak gini, atau copy paste juga sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Ini, nah kita load nih, ini dulu ya. Ini pakai yang ada di internet. Ya misalkan kita kasih nama Hello Onsen ini aja. Nah di body kita pakai ini ya, pakai on button, on click, alert, bla 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 ya, kayak gini. Nah, kita
tulis, saya pastekan aja biar cepet ya. Nggak usah contoh nih teman-teman saya ya, nggak usah dicontoh. Ini sudah ya. Kemudian coba akan saya jalankan. Nah, teman-teman semua lihat di sini, mungkin bisa mengaktifkan mode ya mobile-nya ya. Gimana caranya? Seperti biasa F12 muncul kayak gini kan ya. Kemudian ini toggle device toolbar. Oke. Ini kalau diklik, ya ini muncul itu. Nah, ini kalau teman-teman lihat buttonnya sih sudah ngarah ke si onsen-nya. Kalau nggak ngarah, nih ya, misalkan nulis di sininya masih salah, ini saya komen. Ya, kemudian ini saya nih. Jadinya kayak gini. Ini berarti belum berhasil mengimport atau memanggil si CSS onsen-nya ataupun JS ya, kalau nanti kita udah menggunakan fungsi-fungsi dari JS. Nah, ini ada 2 CSS dan 1 JavaScript. Ini untuk apa istilahnya? File inti ya. Jadi ada CSS2 ini, kemudian ada 1 JavaScript ini. Sebenarnya nanti kita bisa kembangkan yang lainnya, tapi untuk sebagai awalan kita akan menggunakan ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, href. Ini mengacunya masih yang ada di internet, belum yang kita download. Nah, kita cek nih ya, di yang kita download di bagian CSS. Nah, ini ada macam-macam. Sebenarnya nggak akan kita pakai semua. Nah, kalau ini mungkin bisa kita ganti jadi gini aja. Nah, kita hapus CSS onsen UI. Ingat, ini kan rootnya ya di folder CSS, kemudian file onsen UI CSS. Onsen UI CSS ini. Atau kita mau pakai yang jenis minified, yang dikompres juga bisa. Onsen UI.min CSS. Ini. Kemudian yang kedua, ini kita ganti juga. Ingat ya, CSS kan ya, ini ya, root CSS. Kemudian, nah ini sudah min. Kita cek ada enggak onsen CSS. Nah ini ya, sudah ada. Kemudian untuk yang JavaScript-nya kita hapus. Nah, dia kan di folder JS ya, bukan folder CSS. Kemudian di sini nama file JavaScript-nya onsen UI min.js. Kita cek. Nah, nih, onsen UI.min.js. Jadi sudah aman. Kita simpan. Kemudian kita uji coba. Nah, nih sudah nih kelihatan. Nah, ini kalau saya klik tahan, nanti dia akan itu behaviornya mirip kayak Android. Ya, klik hello world. Nah, kalau kayak gini munculnya masih kayak yang di website ya, munculnya langsung dari sini, klik gitu. Nah, supaya muncul di tengah kayak behaviornya si Android itu sendiri seperti apa? Ini sudah dikasih contoh nih di sini. Ini ya, kita bisa pakai yang namanya on notification alert. Ini saya tulis aja dah, nggak bisa ngopi. Ini ya, on notification alert. Nah, pakai ini. Hasilnya gimana? Kita lihat nih. Nah, ini dia. Behaviornya, tingkah lakunya udah mirip sekali dengan yang ada di mobile tentunya ya, tidak lagi yang muncul di atas. Ini sangat menarik sekali ya, sangat asik sekali. Nah, ini nanti kita akan mencoba studi kasus ya teman-teman. Kita akan buat aplikasi apa ya enaknya ya, nanti akan saya pikirkan deh. Pokoknya setelah video ini saya akan coba membuat studi kasus contoh aplikasi yang sangat sederhana dengan memanfaatkan onsen UI ini. Jadi seperti itu. Ya, nanti pokoknya ini powerful banget ya, yang akan kita gunakan untuk membuat user interface. Daripada kita bikin CSS sendiri, JavaScript sendiri, repot, kita manfaatkan yang sudah ada. Dan nanti akan coba saya jelaskan secara ya singkat tapi agak detail beberapa bagian-bagian kode program yang penting. Seperti itu teman-teman. Baik, kalau ada pertanyaan untuk penggunaan onsen UI ini sebagai pembuka, sebagai awalan, teman-teman bisa kasih komen pertanyaan di bawah video ini. See you on the next tutorial. Bye bye.